Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik loncengnya agar tetap update cerita di channel Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Wombas, 4 patung batu terbangun dalam sekejap, dan ada semacam kekuatan menakutkan di mata kuno mereka. Mereka semua memandang Xiao Yan bersama-sama, seolah-olah mengejek pengendalian diri Xiao Yan. Hanya saja Xiao Yan tidak menyadari bahwa meskipun patung batu itu terbuat dari batu utuh, ada pola hitam yang sangat samar bergelombang di tenggorokannya. Mata Xiao Yan berkedip, dia tidak tahu mengapa keempat patung batu itu diaktifkan terlebih dahulu. Dia tidak bisa memikirkannya. Kekuatan reinkarnasi dalam tubuh melonjak di meridian dan anggota badan seperti banjir, dan bahkan kekuatan jiwa dan kekuatan roh meletus bersama-sama. Batu-batu di sekitar 4 patung batu itu kokoh, tetapi kekuatan tunggal mereka tidak kuat. Tetapi setelah bergabung, tampaknya ada semacam kekuatan aneh yang mengancam kehidupan Xiao Yan, dan kekuatan semacam itu membuat Xiao Yan harus mengambilnya. Itu serius. Mati, sosok Xiao Yan tercermin di mata patung batu, dan cahaya di tangannya berkedip, dan beberapa pedang dan perisai panah berkilauan dengan cahaya hitam redup muncul dari udara tipis. Di atas senjata, ada cahaya hitam samar yang muncul, dan kekuatan semacam itu sangat ilusi. Jika bukan karena kekuatan jiwa dan api suci Xiao Yan, saya khawatir itu tidak akan ditemukan. Apa masalahnya? Yueru juga sedikit hancur oleh adegan yang tiba-tiba ini. Melihat Xiao Yan yang terjebak di platform bundar, dia buru-buru angkat bicara. Seseorang, mata Yun Yundai berkerut, bunga api suci muncul di sekitar tubuhnya, dan dia diam-diam keluar dari aula, seolah-olah dia akan menangkap sosok aneh. Ledakan, 4 patung batu baru saja bangun dan melancarkan serangan mengerikan terhadap Xiao Yan. Kekuatan luar biasa beriak dari tubuh seperti besi di seluruh tubuh. Dengan senjata di tangan mereka, tanpa momen memutar dan berhenti, mereka membawa satu demi satu serangan gelombang energi yang ganas ketika dia keluar. Kekuatan serangan yang menakutkan itu membuat Xiao Yan sangat malu untuk sementara waktu. Saat menghadapi serangan keempat patung batu, terutama setelah cahaya hitam itu muncul, kekuatan jiwa dan kekuatan api suci di tubuh Xiao Yan menjadi sangat aneh. Transformasi Dewa Naga, dihadapkan dengan tekanan yang begitu kuat, Xiao Yan akhirnya melakukan transformasi Dewa Naga. Sisik naga Qian mengalir keluar, menutupi sebagian besar tubuh Xiao Yan, napas berat mengalir ke wajahnya, dan gelombang air dengan lembut mengelilinginya, terus-menerus menahan serangan dari 4 patung batu. Bang bang bang, menghadapi serangan 4 patung batu, Yueru dan Hel Yanu tidak bertindak gegabah, karena saat ini Xiao Yan terjebak di platform bundar dan tidak bisa pergi, dan begitu mereka masuk dengan gegabah, mereka akan dengan mudah menimbulkan masalah bagi Xiao Yan. Terlepas dari berkah transformasi Dewa Naga, ketika menghadapi serangan keempat patung batu yang hampir sempurna, sisik naga biru di tubuh Xiao Yan berkedip dengan cahaya redup, dan kekuatan besar sisik naga berdesir, semua serangannya dinetralkan. Namun, kulit Xiao Yan sedikit pucat, dan kekuatan reinkarnasi dalam tubuh sangat dikonsumsi. Di bawah kekuatan transmisi yang berlebihan, bahkan Xiao Yan tidak tahan. Kamu tidak bisa menjadi pertahanan pasif sepanjang waktu. Dia telah berada dalam tahap pertahanan, dan ada banyak kemerahan dan rasa sakit di kulit Xiao Yan. Jelas, di bawah pertahanan seperti itu, saya khawatir tidak akan lama sebelum semua sisik naga di tubuh akan dihancurkan, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Saat berikutnya, Xiao Yan maju selangkah, tinjunya dilepaskan dengan tenang, membawa raungan naga renyah yang bergema di seluruh aula, tangannya menjadi seperti cakar, dengan sentuhan cakar naga Qian, membawa sentuhan api berwarna kaca, tiba-tiba menghadap salah satu dari 4 patung batu tertembak di dada. Wah! Serangan yang sangat kuat itu benar-benar menyebabkan seluruh aula bergetar, dan bahkan jarum penunjuk Tuhan di topeng menyembur keluar dan menyentuh. Bang bang bang, cakar naga menghantam dada patung batu tanpa bekas, dan suara keras menyapu. Tiba-tiba, tidak ada bekas luka di dada salah satu patung batu, hanya lapisan debu perunggu yang jatuh. Meskipun diserang oleh Xiao Yan dengan sangat mengerikan, patung batu ini tidak menunjukkan bekas luka serius. Senyuman yang aneh dan aneh muncul di matanya, dan kekuatan di tubuhnya dibuat hingga batasnya, seolah-olah itu adalah binatang yang haus darah, mencoba bertarung dengan Xiao. Api membunuh seumur hidup. Di mata patung batu itu,
Ada semburan cahaya dingin yang menyesakkan, dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba bergoyang, langsung dengan angin kencang, dan menebas Xiao Yantian yang dekat. Kenapa orang-orang ini? Area meja bundar tidak besar, jadi Xiao Yan memiliki ruang yang sangat terbatas untuk menghindar, tetapi pada saat menghindar, dia menemukan pola hitam di leher patung batu itu. Patung batu ini adalah benda mati. Apakah itu kelemahannya? Berdengung, ketika Xiao Yan bertanya-tanya mengapa patung batu itu mampu menahan cakar naganya dan cakar Seon Shengyan, keempat patung batu itu tiba-tiba saling mengelilingi, pedang, tombak, pedang, dan bayangan menonjol bersama, membentuk kekuatan penjara yang kuat di sekitar Xiao Yan. Kurungan. Di kandang hitam, ada duri dan duri hitam di mana-mana, dan ketika duri tajam dan duri hitam memotong sisik naga di tubuh Xiao Yan, itu benar-benar memberi Xiao Yan rasa ngeri yang menakutkan. Dalam sekejap, Fen Jue di tubuh Xiao Yan akhirnya lepas kendali, seperti kuda liar yang berlari liar. Rute latihan Fen Jue beredar di sepanjang anggota tubuh Xiao Yan, dan mengeluarkan raungan pelan. Di tubuh Xiao Yan, ledakan api agung terdengar, dan segera seberkas api 6 warna keluar dari tubuhnya seperti bintang jatuh, dan langsung menuju ke sangkar hitam. Cahaya api 6 warna diperkuat oleh berkah Fen Jue, dan itu tirani. Segera setelah bersentuhan dengan sangkar hitam, ia terbakar dengan derak, membakar sangkar hitam yang tampaknya aneh ke tanah. Bau busuk tercium. Mereka yang tersentuh oleh gas hitam bau ini, bahkan beberapa benda yang sangat padat, langsung tertelan olehnya dan berubah menjadi debu. Jangan hirup napas ini. Pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba terbangun dan berteriak pada Yueru. Ledakan, mata Xiao Yan bersinar dengan api mengkilap, dan segera seluruh orang bermandikan lapisan api. Kecepatannya secepat hantu. Dia mengangkat telapak tangannya dan langsung menepuk tenggorokan patung batu itu dengan nafas suci api suci. Puff, di tenggorokan 4 patung batu, lingkaran garis hitam langsung dilebur oleh kekuatan suci api suci. Tanpa adanya pola hitam yang aneh itu, tubuh keempat patung batu itu langsung membatu, dan semua kekuatan dan kekuatannya menghilang, seperti patung batu biasa yang tetap berada di platform bundar. Budak api neraka di samping berdiri di sana tercengang, melihat melalui aula bobrok, seolah-olah melihat aula yang lebih dalam di suatu tempat, dengan hormat di matanya, seolah-olah dia kagum dengan aura yang kuat dan kuno. Di mana Yun Yun? Setelah memecahkan 4 patung batu, Xiao Yan buru-buru mundur dari platform bundar sebelum dia bisa menyentuh topeng itu, dan bertanya pada Yueru siapa yang ada di sampingnya. Artefak dunia abadi, saya khawatir saya masih membutuhkan bantuan 2 wanita untuk mendapatkannya. Bang, sebelum Yueru bisa berbicara, gelombang energi yang dahsyat tiba-tiba muncul tepat di atas aula. Hei, kecantikan kecil, mengapa menggangguku? Ada banyak harta di aula di sini. Daripada membuang-buang waktu untukku, lebih baik pergi dan mencari harta. Saya ingat bahwa air sumur kami tidak membuat air sungai. Di atas aula, 2 suara berdiri bersama, dan sosok yang bermandikan kabut darah berkata dengan aneh. Kamu baru saja menyebabkan gerakan itu, kan? 6 pembangkit tenaga listrik dunia berkumpul di sini. Saya tidak ingat keberadaan orang nomor 1 seperti Anda. Kamu siapa? Api suci di sekitar Yun Yun menjadi semakin kuat, dan dengan peri bunga di atas bahunya, dia menatap pria ini dengan mata serius. Saya baru saja diingatkan oleh roh bunga, dan saya menemukan orang ini dengan aura tersembunyi yang sangat lengkap, tetapi aura di tubuh orang ini tidak pernah terdengar, dan bahkan api suci meledak dengan perasaan jijik yang luar biasa. Siapa aku? Aku sendiri tidak tahu. Sosok kabut darah mencibir pada dirinya sendiri dan sepertinya tidak berdaya tentang semua ini. Ketika kamu jatuh ke tanganku, kita secara alami akan memiliki banyak cara untuk mengajak mereka berkencan. Kalau begitu lihat, apakah kamu memiliki kemampuan? Ditanyai oleh Yun Yun, sosok kabut darah itu menyeringai muram, dan segera menyembunyikan tubuhnya dengan aneh di atas aula, seolah-olah dia langsung bergabung ke dalam kekosongan di sini. Lenyap, melihat pemandangan yang begitu aneh, api suci di sekitar Yun Yun tampaknya menghadapi semacam bahaya, dan tiba-tiba cahaya yang kuat meledak ke udara, melindungi tubuhnya. Bang, sama seperti Yun Yun yang bingung, aura kekerasan yang mengerikan menyapu seluruh aula hampir seketika. Aura tirani itu berkali-kali lebih tirani daripada binatang haus darah biasa, dan bahkan membuat beberapa sosok kurang dari reinkarnasi ganda menjadi sangat pucat.
Dunia aula besar di dasar danau samsara ini terputus oleh kekuatan khusus dan air danau. Kabut darah melonjak, mengungkapkan sosok di dalamnya. Itu adalah manusia dengan penampilan seorang pemuda. Diam-diam membuka matanya yang tertutup rapat. Mata berwarna darah itu sedikit iblis, dan mengandung sentuhan aura pembunuh yang sangat kuat. Yang paling aneh adalah bahwa pada orang ini, jubah besar itu berwarna merah darah. Ketika Yun Yun melihatnya, rasa terkejut yang belum pernah terjadi sebelumnya lahir di tubuhnya. Tampaknya ada semacam fluktuasi mengerikan yang menyesakkan di atasnya, dan jika Anda tidak hati-hati, Anda akan menjadi jiwa yang terakhir. Kapan seorang pria dari luar dunia bisa masuk ke tanah 1000 besar dunia kita dengan begitu mudah? Benarkah tidak ada seorang pun di dunia kita yang tak terhentikan? Dalam sekejap, sosok Xiaoyan mengalir ke atas aula, dan dia menatap pria di depannya dengan acuh tak acuh. Hei, dunia 1000 besar tidak ditandai sebagai wilayah eksklusifmu. Mereka yang bisa mendapatkannya, cepat atau lambat, kami akan mengambil dunia ini dan mengusirmu sepenuhnya. Pemuda berbaju darah tampaknya tidak terkejut dengan mudahnya Xiaoyan untuk melihat identitasnya, tetapi menatap Xiaoyan dengan ekspresi yang agak terkejut. Dia mencium fluktuasi yang sangat menakutkan dari Xiaoyan. Jelas, reputasi orang ini sangat terkenal bahkan di antara ras jahat di luar dunia. Pengendali beberapa api suci, keturunan klan Xiao, dan berbagai identitas semuanya mewakili bahwa identitas dan kekuatan Xiaoyan terkenal di antara klan jahat di luar wilayah tersebut. Pergi, segera setelah suara itu jatuh, budak Xiaoyan, Yun Yun, Yueru dan Helian menembak bersama. Serangan momentum besar itu langsung menyelimuti semua retret bocah berpakaian darah itu. Dilihat dari penampilannya, dia sepertinya ingin menangkapnya secepat mungkin. Roh jahat merah menyebar dari tubuh anak laki-laki berbaju darah, mengelilinginya, membuat auranya semakin suram dan dingin. Ledakan, 4 serangan energi yang sangat tirani, langsung dilepaskan, dan diledakkan dengan keras ke arah pemuda berjubah darah di dekatnya. Bocah berpakaian darah itu menggertakkan giginya. Serangan kuat ini membuat aura tubuhnya melonjak, tetapi kekuatannya hanya pada tingkat reinkarnasi 3 kali lipat, dan tentu saja dia tidak bisa menghadapi upaya gabungan dari ketiganya. Sepertinya kita hanya bisa pergi ke tujuan dulu. Terbukanya pusat dunia peri telah membuat para dewa jahat itu sedikit tidak puas. Jika ada yang salah kali ini, konsekuensinya akan menjadi bencana. Bocah berpakaian darah bergumam dalam hatinya, menatap 4 lainnya dengan mata tertuju pada 4 lainnya, dan niat membunuhnya sulit disembunyikan. Bayangan kaisar darah, mata anak laki-laki berpakaian darah tiba-tiba menjadi mengerikan, dan dia segera melangkah keluar. Jubah berwarna darah tiba-tiba melonjak dengan fluktuasi energi yang sangat jahat, dan hantu yang kuat menjulang di belakangnya. Pangkat dewa jahat, kembali. Meskipun hal di depannya hanyalah hantu, Xiaoyan masih mencium rasa takut yang menggelitik di kulit kepalanya. Mati, hantu jahat besar itu dikelilingi oleh roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. 5 jari ilusi terkepal erat, dan kepalan tangan dibanting ke arah Xiaoyan dan yang lainnya. Sebuah pukulan dilemparkan, seolah-olah ada lautan darah yang tak terhitung jumlahnya, dan tekanan besar membuat wajah ketiga orang itu menjadi gelap. Puff! Setelah pukulan sederhana, tubuh bocah berbaju darah itu menghilang seketika, dan seluruh aula menjadi damai. Apakah kamu baik-baik saja? Ketika pertempuran selesai, Xiaoyan buru-buru bertanya pada 2 wanita di sampingnya, tapi dia sedikit lemah untuk pria itu sekarang. Lagi pula, karena orang ini berani datang ke sini, saya khawatir dia sudah siap. Kami baik-baik saja, hanya orang itu, Yun Yun menggelengkan kepalanya. Jelas sangat bingung tentang asal-usul dan tujuan pria tadi. Jubah darah di tubuh orang itu seharusnya semacam perlengkapan jahat milik ras jahat dari luar wilayah, itu bisa mengisolasi sebagian kekuatan dari gua yang tinggal sebelum melangkah ke tempat ini. Bahkan di dalam tubuhnya, sepertinya ada kekuatan yang bisa beresonansi dengan kekuatan di dalam gua. Alien benar-benar sekelompok hantu. Xiaoyan menyipitkan matanya, merasa sedikit tidak nyaman dengan pemandangan ini. Oke. Ayo pergi dan taruh Divine Needle di sakumu dulu. Benda itu adalah dunia abadimu. Aku khawatir hanya kamu yang tahu cara mengumpulkannya. Begitu kata-kata itu jatuh, beberapa orang kembali ke aula utama. Di dalam aula bobrok, Yueru memegang pedang Dewa Bulan dan Yun Yun memegang pedang Kaisar Surgawi Taichi. Kedua wanita itu masing-masing berdiri di satu sisi topeng, terus-menerus memberikan kekuatan murni.
Sepertinya mereka sedang memanaskan artefak surgawi. Setelah artefak surgawi dihangatkan, mereka akan segera membawanya ke dalam saku mereka. Aku tidak tahu apakah yang disebut jarum pengatur Tuhan memiliki energi menakutkan dari pembuatan aturan yang legendaris. Melihat gerakan kedua wanita itu menjadi semakin tajam, mungkin hanya masalah waktu sebelum mereka bisa mengumpulkan artefak. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Berdengung, artinya, pada saat ini, di seluruh kelompok istana, tiba-tiba ada raungan besar yang bergema di langit. Pada saat suara keras itu jatuh, sesuatu di tubuh Xiao Yan yang telah lama disembunyikan sepertinya meledak menjadi hiruk-pikuk yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah penginderaan hati-hati, mata Xiao Yan juga dipenuhi dengan warna yang sangat berapi-api. Karena gerakannya, itu adalah setengah bayangan dari api reinkarnasi di tubuhku. Apa yang telah terjadi? Sadar akan perubahan seperti itu, hati sanubari Xiao Yan tiba-tiba tersentuh. Setengah dari sisa api reinkarnasi dari Dao Surgawi sangat berharga. Ini adalah warisan dari Tuan Besar keluarga Xiao, dan itu sangat penting. Tiba-tiba, sebelum dia sempat berpikir, sosok Xiao Yan bergegas ke langit di atas aula utama. Dia melihat sekeliling, tetapi dia melihat bahwa di tengah kelompok istana, gelombang energi kuat yang terus-menerus perlahan memancar, dan beberapa tirani ia bergegas menuju ke sana, seolah-olah ada sesuatu di sana yang cukup untuk menarik harta semua orang. Gambar sisa harus diperoleh, meskipun masih belum jelas apa fungsi dari gambar sisa ini, tetapi intuisi memberitahu Xiao Yan bahwa hal ini pasti ada hubungannya dengan reinkarnasi surga. Jika tidak, Master Besar klan tidak akan dapat mengambilnya dengan serius. Terlebih lagi, Xiao Yan selalu merasa bahwa klan Xiao dan Tia Dao Samsarayan mungkin memiliki asal-usul. Ditambah dengan sosok jahat yang mereka temui sebelumnya, perjalanan ke gua ini sepertinya tidak mudah. Ayo pergi. Ketika Xiao Yan terlihat sangat serius, dua sosok di bawah juga muncul bersama. Mereka juga memperhatikan ekspresi serius di pipi Xiao Yan, dan berdiri diam di samping Xiao Yan, melihat ke tengah kelompok istana. Satu demi satu siluet bergegas pergi seperti kilat, dan ada angin kencang yang membuat orang merasa sedikit tergerak. Bagaimana dengan artefaknya? Xiao Yan menoleh dan melihat bahwa topeng di aula bobrok telah hancur, dan artefak di dalamnya juga hilang. Diterima, aku akan menemanimu untuk melihat bagaimana yang disebut 6 jalan reinkarnasi abadi ini ada. Pergilah. Setelah mereka bertiga selesai berbicara, mereka bergegas menuju pusat bersama-sama. Adapun budak api neraka, itu disembunyikan di ruang api suci oleh Xiao Yan. Untuk Xiao Yan, hal ini sama saja dengan kartu truf yang kuat, di beberapa tembakan titik, cukup untuk menimbulkan efek yang tidak terduga. Satu-satunya downside adalah bahwa budak api neraka tampaknya dibatasi oleh gua dan tidak bisa pergi dari sini. Mereka bertiga langsung bergegas. Meskipun ada banyak harta di kelompok istana, tidak ada tanda-tanda akan tinggal di sana. Semuanya bergegas menuju pusat istana. Aura kuno melonjak seperti embusan debu, dan pemandangan di depan semua orang tiba-tiba menjadi kosong, dan tekanan samar langit dan bumi dan aura panas bergegas ke arah mereka, menyebabkan Xiao Yan dan yang lainnya menurunkan kecepatan mereka secara langsung. Melihat ke atas, ini adalah inti dari kompleks istana, dikelilingi oleh lorong-lorong yang membentang ke segala arah, dan seluruh aula terpelihara dengan sangat baik. Pada saat ini, sudah ada beberapa aura yang mengelilingi aula utama, tetapi tidak ada yang berani mendekati pintu masuk utama istana. Bahkan 3 orang kuat Yu Hai Long Snake, Myriad Poison Gunu dan Tang Feng berdiri diam di aula utama. Pada saat ini, di samping, menatap aula dengan saksama. Di sisi lain, aula ini adalah yang paling megah dan megah di seluruh kelompok istana. Sekilas saja, aura di tubuh menjadi bergejolak. Karena orang-orang telah tiba, ayo kita lakukan. Saya tidak tahu siapa yang pertama mengatakan sepatah kata pun, dan tiba-tiba selusin orang kuat di tempat kejadian bertindak bersama, dan serangan tirani di tangan mereka ditampilkan satu demi satu, mengenai langsung ke portal kuno istana. Napas ini tidak benar. Xiao Yan dan yang lainnya datang selangkah terlambat, dan tidak meluncurkan serangan apapun, tetapi dari serangan mengerikan itu, mereka samar-samar bisa melihat gelombang api yang berapi-api menyapu dari atas portal istana. Ledakan, portal istana perak tiba-tiba menjadi runtuh di bawah serangan ganas oleh semua orang, dan saat berikutnya, suara retakan terus terdengar. Bang!
Sekelompok cahaya keemasan oranye menyembur keluar dari atas portal yang rusak tanpa peringatan, dan napas besar yang menyertainya naik ke langit seperti gempa bumi, yang secara langsung menyebabkan sedikit rasa dingin di hati orang yang kuat saat ini. Jika kekuatan yang sangat kuat ini bekerja padanya, saya khawatir dia akan terluka parah jika dia tidak mati. Bergegas, pintunya rusak, dan ada kegembiraan dan keserakahan yang kuat di mata semua orang. Aula utama di sini tampaknya menjadi tempat untuk memasuki aula utama yang sebenarnya. Ini, gudang senjata. Begitu dia masuk ke aula, dia bisa melihat senjata bersinar dengan cahaya redup di dinding dan bahkan di tanah. Pisau, tombak, pedang, armor, del muncul dalam aliran yang tak berujung. Meskipun terkontaminasi dengan banyak debu, masih ada cahaya dingin yang menakjubkan pada mereka. Senjata ini jelas bukan senjata biasa. Meskipun tidak sebanding dengan senjata peri di dunia 1000 besar, mereka memiliki kekuatan khusus. Seluruh aula sangat kosong, kecuali penempatan senjata yang jatuh ke dalam bingkai. Seluruh aula sedikit monoton dan mematikan. Bagaimana ini? Melihat gudang tentara aneh di mana-mana, Xiao Yan bertanya kepada budak nerakayan. Meskipun senjata ini sangat berharga, tidak satupun dari mereka bertindak gegabah. Di sana, itulah harta karun yang sebenarnya. Tepat ketika itu sangat mematikan, seringai muncul di sudut mulut Tang Feng, dan kemudian jari-jarinya tiba-tiba menunjuk ke tengah aula, sekelompok perisai lampu merah yang sedikit terangkat. Di perisai cahaya, ada 5 senjata yang berputar perlahan, dan cahaya di atas masing-masing senjata sangat terang, menunjukkan bahwa kekuatan gelombangnya bagus. Ini sebenarnya artefak abadi 5 jalur. Melihat pemandangan ini, mata semua orang menjadi tumpul. Jelas, ada total 108 artefak abadi di dunia 1000 besar, dan sebenarnya ada 5 di tempat ini. Koleksi 6 abadi reinkarnasi ini agak kaya. Aneh, mengapa Tang Feng mengambil inisiatif untuk merayu, dan tujuannya tampaknya bukan senjata ini. Kekuatan jiwa besar Xiao Yan telah mengawasi Tang Feng, dan di antara kerumunan, hanya dia yang paling mengancam. Apa itu? Lubang. Dengan ditemukannya beberapa lorong misterius yang tersembunyi di balik aula utama, banyak suara muncul pada saat yang bersamaan. Lubang-lubang samar itu tampaknya berada dalam susunan yang indah, dan tidak sulit untuk melihat bahwa mereka persis sama dengan 5 senjata peri yang berputar sedikit di perisai cahaya. Hanya dengan senjata ini Anda dapat memiliki kesempatan untuk memasuki aula utama dari 6 jalan samsara immortal. Tatapan gila di mata Tang Feng tercurah, dan kekuatan reinkarnasi di tubuhnya menjadi semakin kuat. Mata semua orang penuh kegilaan, dan jelas bahwa kata-kata Tang Feng benar-benar membuat jantung mereka berdetak kencang. Hanya setelah mendapatkan 5 artefak abadi, seseorang dapat memiliki kesempatan untuk memasuki aula utama. Jelas, untuk menangkap 5 artefak abadi ini, selusin orang yang hadir pasti akan memicu pertempuran yang sangat tragis di sini. Xiao Yan, kami juga. Yun Yun melihat pemandangan pedang yang terhunus di aula, dan buru-buru berkata, dia tahu pentingnya Seng Yan bagi Xiao Yan, dan hatinya menjadi cemas saat ini. Bagaimanapun, ada lebih dari 10 orang yang hadir, tapi tidak ada satupun lampu hemat bahan bakar. Penampilan Tang Feng hanya menggertak, tidak benar. Xiao Yan tidak bergerak, sebaliknya, matanya menemani kekuatan jiwanya untuk menjelajahi istana bersama. Ketika Xiao Yan melihat ke atas, dia melihat peta bintang yang tidak jelas. Peta langit malam berbintang yang tak berujung muncul, tergantung langsung di atas berkas cahaya. Di atas peta bintang, ada kedalaman tak berujung, dan bahkan peta sisa aneh yang hanya setengah blok muncul di depan mata. Tampaknya di peta bintang itu, ada peta sisa yang hanya biasa. Separuh sisa gambar yang tersisa, ada di sini. Ketika Xiao Yan menatap peta bintang, peta sisa yang terkait dengan reinkarnasi alam surgawi di tubuhnya memancarkan aura fanatik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bergegas. Bang bang bang, di seluruh aula, fluktuasi energi perang api yang tak ada habisnya menyembur keluar. Jelas, 5 kunci yang tergantung di sorot cahaya terkait dengan senjata peri yang memasuki aula utama, yang cukup untuk membuat semua orang di sini menjadi gila. Sungguh sekelompok idiot. Melihat adegan ini, Tang Feng tersenyum, dan tubuhnya bergerak seperti hantu. Beberapa harta yang kuat di tubuhnya dikorbankan, dan secara bertahap mendekati posisi peta bintang teratas dari berkas cahaya. Tindakan Tang Feng secara alami tidak menarik perhatian pembangkit tenaga listrik lainnya. Pada saat ini, di aula gudang yang luas,
serangan ganas telah mengikuti satu demi satu. Meskipun berkas cahaya belum sepenuhnya hancur, jika pembangkit tenaga listrik lainnya dapat diusir sebelum berkas cahaya rusak, tidak diragukan lagi itu akan menjadi hal yang lebih baik untuk pembangkit tenaga listrik yang tersisa. Xiao Yan, jika kamu tidak melakukannya, aku takut. Melihat konfrontasi sengit di lapangan, Yue Rudai mengerutkan kening dan berkata dengan tergesa-gesa. Xiao Yan membantu dirinya sendiri untuk menemukan jarum Dewa Takdir. Tentu saja, dia tidak ingin berutang apapun padanya, dan dia pasti akan berusaha keras untuk membantu Xiao Yan di waktu yang tersisa. Xiao Yan tidak mengeluarkan suara atau bergerak, melalui perubahan tubuhnya dan tindakan Tang Feng, dia jelas sedang menimbang sesuatu. Artefak abadi 5 jalan dilindungi oleh seberkas cahaya yang kuat dan kuat. Bahkan jika semua orang bergabung, akan butuh banyak waktu untuk retak, belum lagi waktu semua orang berjuang untuk menyingkirkan yang lemah. Bagi Xiao Yan, peri kunci yang dimasuki Wudao ke aula utama tidak diragukan lagi sangat menarik, tapi hanya itu. Pernahkah Anda melihat peta bintang di bagian atas berkas cahaya? Awasi Tang Feng sebentar. Xiao Yan menatap seberkas cahaya yang tetap tak bergerak di bawah serangan energi kekerasan dari kerumunan, matanya tiba-tiba menjadi sangat bermartabat, dan jantungnya berdetak bersamaan. Dua sisa peta tidak diragukan lagi adalah kunci untuk memanen reinkarnasi Dao Surgawi atau tidak, dan peta sisa di peta bintang adalah bagian lain yang tersisa. Mengapa? Saya tidak ingin merebut kunci aula utama. Apakah Anda akan merebut sesuatu yang tidak layak disebut? Apakah kamu tidak ingin berjuang untuk api suci itu? Mendengarkan kata-kata Xiao Yan, mata Yueru tiba-tiba dipenuhi dengan sikap keras kepala yang langka, yang secara langsung bertentangan dengan Xiao Yan dan bertanya. Karena mereka berdua tidak menjalin hubungan, Yueru tentu saja tidak ingin berutang apapun pada Xiao Yan, tetapi Xiao Yan tidak ingin memperjuangkan kunci yang baik dan menyerahkan Seng Yan dengan cara itu, yang benar-benar membuat Yueru sangat bingung. Percayalah padanya, Yun Yun tidak berbicara, tetapi ketika matanya yang indah melihat peta bintang, beberapa aura kuno di dalam tubuhnya melonjak. Perasaan yang tidak bisa dijelaskan seperti itu, seperti deja vu. Untuk memungkinkan kekuatan warisan Hua Qinger mengirimkan fluktuasi seperti itu, peta bintang pasti berisi semacam harta yang sangat berharga. Terlebih lagi, Yun Yun mengenal Xiao Yan dengan sangat baik. Alasan mengapa Xiao Yan membiarkan kelima kunci itu tidak merebutnya adalah karena ada sesuatu yang lebih berharga dari mereka. Yakinlah, Xiao Yan tidak membuka mulutnya, tetapi kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak bersamaan. Dengan kekuatan unik dari Master Arai, jejak aura halus perlahan terpancar, mengelilingi seluruh kompleks istana, seolah membangun sesuatu. Kali ini, gambar sisa ini tidak boleh dilewatkan, apapun yang terjadi. Apa misteri peta bintang ini? Ketika Tang Feng menyentuh bagian atas berkas cahaya, dia segera menjadi tenang dan mengulurkan tangannya dengan ringan. Tetapi ketika telapak tangannya menyentuh peta bintang, sepertinya itu memotong kekosongan, dan itu lewat dari peta bintang dengan aneh. Wah, tiba-tiba, sebelum dia sempat berpikir, sentuhan flamingo oranye emas tiba-tiba muncul dari peta bintang, dan segera mendarat di Tang Feng tanpa persiapan. Sisi, aura kematian yang menakutkan dengan kulit kepala mati rasa meresap dari lubuk hatinya, menyebabkan tubuh Tang Feng bergetar hebat. Semua kekuatan di tubuhnya tampak terbakar dengan panik pada saat ini. Setelah beberapa saat, dia terengah-engah dan melemparkan rubah apinya langsung di atas pancaran cahaya. Fluktuasi semacam itu tidak diragukan lagi adalah rubah api suci. Jejak Holy Flame Firefox hampir menyebabkan Tang Feng terluka parah. Kekuatan semacam ini benar-benar terlalu misterius dan kuat. Energi serangan di aula mengamuk, tetapi itu tidak menyebabkan dampak apapun pada sinar cahaya. 5 senjata abadi perlahan berputar di atas sinar cahaya, dan energi serangan di sekitarnya terus mengalir, yang sangat menakutkan. Namun, ketika Tang Feng melemparkan rubah yang berapi-api ke dalam berkas cahaya kuno yang selalu bersinar redup seperti lampu minyak yang layu. Pada saat itu, semua pembangkit tenaga listrik yang bertarung tiba-tiba menghentikan gerakan mereka, dan hati semua pembangkit tenaga listrik tiba-tiba menjadi tegang. Mata mereka tertuju pada seberkas cahaya yang perlahan redup, dan tatapan gila muncul. Retakan, dengan ledakan, retakan samar muncul di seberkas cahaya, dan setelah beberapa saat, ada suara hancur yang mengerikan. Bang, sinar cahaya hancur dan berubah menjadi tirai cahaya yang jatuh dari langit, dengan aura berat kuno,
dan tiba-tiba tersebar. Tanpa perlindungan pancaran cahaya, kunci dari Five Paths Immortal Artifact segera berwarna merah, dan mereka ditempatkan telanjang di langit tinggi aula. Ledakan, pada saat seberkas cahaya pecah, mata lusinan pria kuat meledak dengan keserakahan yang tak ada habisnya, tubuh mereka melompat, dan mereka meraih 5 senjata abadi yang tertanam di udara dengan momentum guntur. Itulah inti memasuki aula utama dari 6 jalan reinkarnasi abadi, cukup untuk memicu badai berdarah nyata di sini. Ini adalah milikku, keluar dari sini, yang kuat mendapatkannya. Satu demi satu raungan dan raungan bernada rendah ditransmisikan bersama dengan energi kekerasan yang memekakkan telinga. Pergi, setelah Xiao Yan selesai berbicara, 3 sosok dalam sikap tirani yang menutupi langit dan matahari, bergegas tepat di atas aula utama, di bawah posisi peta bintang. Xiao Yan, kamu benar-benar idiot jika kamu tidak merebut peri kunci yang memasuki gua. Dikelilingi oleh Xiao Yan dan ketiganya dalam segitiga, Tang Feng perlahan melonggarkan sudut pakaiannya, seolah-olah dia menyembunyikan sesuatu, nada dan gerakannya sangat alami. Serahkan barang-barang, mata dan kekuatan jiwa Xiao Yan menyebar bersama-sama, tetapi dia menemukan bahwa peta bintang di depannya sudah menjadi biasa, dan peta yang tersisa di dalamnya tidak tahu kapan itu menghilang. Segera, ada niat membunuh dingin yang sangat mengerikan di dalam dirinya. Mata. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tang Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya, tetapi sudut matanya perlahan berbalik, seolah-olah dia sedang memikirkan rute pelarian tertentu. Jangan tantang sedikit kesabaranku. Di dada Xiao Yan, api suci berwarna glasir menyembur keluar, matanya menyusut rapat, dan api suci besar menekan Tang Feng seperti belenggu. Xiao Yan tidak bertindak gegabah, tentu saja, agar tidak menarik perhatian banyak orang kuat di bawah. Jika tidak, bang, asap abu-abu tiba-tiba melayang keluar dari tubuh Tang Feng, dan tubuh Tang Feng segera meninggalkan aula dan melarikan diri menuju kelompok luar istana. Xiao Yan, aku akan bersikap kasar pada hal itu. Hahaha, tawa liar bergema di aula, dan sosok Tang Feng melarikan diri dari sini seperti kilat. Bagaimana melakukan? Asap mengandung semacam energi aneh yang mengganggu kekuatan jiwa semua orang. Ketika asap menghilang, sosok Tang Feng sudah menghilang. Yueru dan Yunyun saling memandang, dan ada kecemasan yang mendalam di mata mereka. Untuk mencegah kecelakaan, kami akan tinggal di sini untuk mengambil salah satu kunci. Xiao Yan, silakan. Pada saat ini, Yunyun juga menyadari sesuatu, melihat kerumunan di aula yang menjarah, dan segera menggigit giginya. Baik, Xiao Yan dan kedua wanita itu saling memandang, dan segera pindah secara terpisah. Ada situasi penjarahan di aula, tetapi Xiao Yan percaya bahwa kedua wanita itu membawa senjata ilahi, jadi tidak akan menjadi masalah untuk menghadapi situasi ini. Wong Bas, sosok Xiao Yan langsung kembali ke ketiadaan, dan segera kekosongan di seluruh kompleks istana menjadi terdistorsi pada saat yang sama. Sentuhan kekuatan yang sangat kuat, seperti kemarahan yang berasal dari murka bumi, dan kekuatan aneh menutupi seluruh istana, kompleks. Kekuatan apa ini? Tidak ada catatan seperti itu di buku-buku kuno. Tang Feng melihat ke sekeliling dunia kelompok istana, tetapi kekuatan aneh yang besar memutar kekosongan di sekelilingnya. Perubahan dalam kehampaan ternyata merupakan garis besar dunia aneh yang membawa panas terik. Di dunia, tebing-tebingnya memancar keluar, dan ditumbuhi pepohonan di atasnya, yang merupakan keindahan surga. Bajingan kecil, jangan main-main di sini, keluar dari kursi ini. Tubuh Tang Feng melonjak, dan dia tiba di puncak tebing dalam sekejap. Melihat ke kejauhan, dia memperhatikan bahwa ada tekanan kuat di kehampaan di atas tebing. Itu adalah pemaksaan jiwa, serahkan gambar sisa itu. Suara Xiao Yan tiba-tiba terdengar dari dunia ini, dan aura ilahi yang perkasa perlahan mengguncang pikiran Tang Feng. Kekuatan jiwa Shen Yujing, mendengar suara Xiao Yan, ekspresi Tang Feng menjadi sedikit jelek. Sebelum Tang Feng pergi ke gua, dia menyelidiki detail Xiao Yan, tetapi informasi itu tidak pernah menyebutkan kekuatan jiwa Xiao Yan di Immortal Ascension Boundary. Kekuatan jiwa dari Immortal Ascension Boundary sudah cukup untuk menghancurkan Tang Feng secara sepihak. Kalimat ini juga akan dikembalikan kepadamu, serahkan penghakiman yang membara dan banyak api suci di tubuhmu, mungkin aku bisa membuatkanmu mayat utuh. Mata Tang Feng memiliki pandangan tegas, tubuhnya tiba-tiba berdiri tegak, dan aura tirani yang luar biasa keluar seperti banjir.
Paksaan yang kuat sebenarnya menyebabkan seluruh dunia menjadi kejam, dan ada pemandangan aneh kilat dan guntur di langit. Seluruh dunia secara alami adalah ruang formasi yang digariskan oleh kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual Xiao Yan. Ketika aura menindas Tang Feng menghantam, Xiao Yan, yang mengendalikan formasi dari dunia luar, sedikit gemetar. Kekuatan Tang Feng secara alami tidak dapat menyebabkan paksaan pada Xiao Yan, tetapi orang ini adalah yang terkuat dari ras bawahan di pusat dunia manusia. Kali ini, saya pasti tidak akan datang ke sini tanpa persiapan. Tuan domain ini berani membunuh bahkan orang-orang kuat di pusat dunia manusia. Jika kamu membunuh ras bawahan di pusat dunia manusia, kamu akan membunuhnya. Ketika kata-kata Xiao Yan berakhir, semua tebing di seluruh dunia tiba-tiba runtuh, dan adegan api dan kekuatan jiwa membentuk rantai belenggu yang mengelilingi tubuh Tang Feng. Kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual bentrok di atas belenggu, dan belenggu yang tak terhitung jumlahnya bersenandung dan meraung, bergema di seluruh ruang formasi. Sulit dipercaya, melihat bahwa Xiao Yan tidak muncul. Tang Feng menunjukkan ekspresi sarkasme. Sebuah tombak perak muncul dari udara tipis di tangannya. Dia perlahan-lahan menginjak kekosongan. Kekuatan tirani reinkarnasi meresap ke tombak perak, belenggu surgawi. Wombas, pikiran Xiao Yan bergerak, dan rantai energi yang tak terhitung jumlahnya seperti hujan meteor, dan tiba-tiba miring ke arah Tang Feng. Hanya dengan cara ini, menghadapi pengepungan belenggu energi yang tak terhitung jumlahnya, suara Tang Feng sedikit suram, dan aura pemberontak dan kekerasan menyembur keluar di matanya. Bang, tombak perak di tangan Tang Feng berkedip, langsung melawan belenggu energi yang mendekat. Fluktuasi tirani benar-benar mengguncang seluruh ruang formasi dengan retakan. Murka api suci, semua belenggu langsung dihancurkan oleh Tang Feng, dan Xiao Yan melonjak. Di seluruh ruang formasi, bola api warna dengan luas hingga 100 meter muncul dari udara tipis. Tidak ada dekorasi lain di bola api. 6 nyala api dengan warna berbeda terjalin di atasnya, dan seluruh ruang formasi menjadi sunyi dalam sekejap. Ledakan, bola api-api suci jatuh seperti meteor, dengan aura menakutkan seperti bambu patah, dan menghantamnya ke arah Tang Feng. Kemanapun ia lewat, kekosongan bersenandung dan bergetar, seolah-olah semuanya telah kehilangan semua warnanya. Gol, dalam sekejap, melihat tingkat serangan ini, mata Tang Feng menyusut dengan hebat, dan sentuhan ketakutan memenuhi hatinya. Serangan dari pengumpulan 6 jenis api suci masih sangat menindasnya sekarang. Belum lagi dia masih ditekan oleh kekuatan jiwa Xiao Yan di ruang terdalam formasi, seperti memukul batu dengan telur. Tebasan Tiang Xuan, Tang Feng mencibir, tombak perak di tangannya tiba-tiba memiliki nafas kehidupan, energi perak tak berujung mengalir keluar, dan segera bergabung menjadi sungai ruang yang panjang, mengisi di depan Tang Feng. Hancurkan untukku, di sungai ruang angkasa yang panjang, kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya mengembun di dalamnya, dan kekuatan ruang dioperasikan secara ekstrim, dan ada kekuatan mengerikan yang samar untuk merobek ruang, dan tiba-tiba tersapu oleh bola api. Ledakan, suara gesekan kecil menyembur keluar, dan riak energi yang luar biasa keluar dari pusat pertempuran. Riak kehancuran yang membakar, sekali disentuh, saya khawatir bahkan jika Anda tidak mati, Anda akan terluka parah. Kekuatan orang ini tidak boleh diremehkan, sepertinya dia hanya bisa mundur dulu. Tugas paling mendesak dari perjalanan ini adalah mendapatkan nyala api reinkarnasi dari Dao Surgawi, jadi kita tidak bisa membuang waktu di sini. Setelah beberapa perkelahian, Tang Feng menemukan bahwa kekuatan dan kekuatan bertarung Xiao Yan bahkan lebih kuat dari yang dikatakan rumor, dan beberapa pikiran yang mengganggu segera muncul di benaknya. Sekarang peta sisa ada di tangan, tidak perlu melawan Xiao Yan sampai mati. Setelah mendapatkan api suci, ada banyak cara untuk menyiksa Xiao Yan. Xiao Yan, aku tidak akan bermain denganmu di kursi ini. Saya harap Anda bisa memasuki aula utama Six Paths Samsara Immortal, kursi ini selangkah lebih maju. Bang, begitu suara itu jatuh, gulungan perak halus menyembur keluar dari telapak tangan Tang Feng. Tidak bagus, gulungan ruang dari tingkat teknik abadi hebat. Saat gulungan perak muncul, Xiao Yan dari luar tiba-tiba kehilangan suaranya. Retakan, gulungan itu dihancurkan dengan ringan oleh Tang Feng, dan lampu neon yang tak terhitung jumlahnya berkedip, menutupi tubuh Tang Feng dalam sekejap. Bukan cahaya seukuran tamparan tiba-tiba terbuka di ruang formasi. Dalam sekejap mata, sosok Tang Feng menghilang tanpa jejak.
Kebencian, Tang Feng menghilang, dan Xiaoyan baru saja bangun dari ruang terbuka di kompleks istana, dengan ekspresi penyesalan di matanya. 2 gambar sisa, 1 untuk setiap orang, hal berikutnya mungkin menjadi lebih rumit, Wong Bas. Saat berikutnya, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, di tengah seluruh kompleks istana, ada celah seperti jurang lubang hitam, membawa aura kehancuran yang kuat, perlahan menyebar. Di mana jurang lubang hitam menyebar, semuanya benar-benar ditelan olehnya. Xiaoyan, apa yang kamu lakukan sekarang? Kedua bayangan itu berlari satu demi satu, dan napas mereka sangat tidak teratur. Jelas bahwa mereka telah menggunakan banyak reinkarnasi hanya untuk merebut kuncinya. Yun Yundai mengerutkan kening, memegang pisau batu berwarna darah besar di tangannya. Senjata peri ini secara alami adalah salah satu kunci untuk memasuki aula utama. Namun, dengan mengumpulkan kekuatan keduanya, mereka hanya mengambil satu kunci. Jurang itu sepertinya adalah pintu masuknya. Perhatian Xiaoyan telah tetap berada di jurang lubang hitam. Dilihat dari umpan balik kekuatan jiwa, budak api neraka dan api suci, pintu masuk pada dasarnya dapat ditentukan. Kamu pergi, Yueru menggertakkan giginya, dan segera, tubuhnya dipenuhi dengan semburan cahaya bulan kristal, dan dia melarikan diri langsung ke dunia luar. Xiaoyan, mata Yun Yun ragu-ragu, dan bahaya yang terkandung dalam jurang lubang hitam ini membuatnya sedikit gelisah. Pergilah, Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan gambar sisa dari tubuhnya, dan segera mengambil Yun Yun dan tersapu langsung menuju jurang lubang hitam. Menurut umpan balik dari kekuatan jiwanya, tampaknya ini adalah pintu masuk ke aula utama, dan sekarang kompleks istana runtuh, saya khawatir hanya ada cara terakhir ini. Apakah ini terlalu berisiko? Dengan Xiaoyan memegang telapak tangannya, sentuhan kepastian muncul, tapi melihat jurang lubang hitam bersiul di bawah, Yun Yun tidak bisa tidak bertanya. Serangan tingkat itu tidak mudah dikalahkan, ini adalah trik buta. Tetap setia pada hatimu dan jalankan kunci senjata peri di tanganmu. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, mereka berdua mengalir ke dalam jurang. Karena Tang Feng tidak mengambil kuncinya, itu cukup untuk menunjukkan bahwa gambar sisa juga dapat digunakan untuk memasukkannya. Dengan 2 gambar sisa dan 5 kunci artefak abadi, akan ada total 7 orang untuk merebut aula utama terakhir. Wah, tepat setelah tenggelam ke dalam jurang lubang hitam, energi panas menyapu dari segala arah, suhu tinggi yang menakutkan dan kekuatan aneh benar-benar menyerap kekuatan reinkarnasi di tubuh mereka terus-menerus, menyebabkan Xiaoyan mengerutkan kening. Hohoho, setelah melewati kompleks istana yang paling sulit, tubuh Xiaoyan seolah tersapu ke kedalaman lubang hitam dan jurang, dan dia segera menghela nafas lega. Xiaoyan, itu, tepat ketika Xiaoyan melonggarkan kewaspadaannya, Yun Yunyu tiba-tiba menarik sudut pakaian Xiaoyan, ketakutan langka muncul di wajahnya. Di bagian terdalam dari jurang lubang hitam, ada budak api yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai bentuk yang muncul. Mereka berdiri di sini dengan tenang, memelototi mereka, menjaga portal kuno. Brengsek, hati Xiaoyan tiba-tiba dipenuhi dengan palpitasi jantung yang telah lama hilang, begitu banyak budak api, bahkan jika mereka mulai, itu akan menjadi keberadaan yang sangat sulit. Dan yang paling membingungkan Xiaoyan adalah bahwa budak-budak Huo ini tampaknya memiliki aura api suci. Bang, tepat ketika Xiaoyan bingung, beberapa sosok menyapu tubuhnya dengan kecepatan tinggi, langsung menghadap portal kuno, tidak terpengaruh oleh budak-budak Huo itu. Di portal kuno, garis-garis emas perlahan ditarik menjadi mantra aneh. Setiap kali mereka melihat mantra ini, api suci di Xiaoyan dan Yun Yun bersenandung dan berdenyut, seolah-olah mereka memiliki semacam kekuatan sihir khusus, sama-sama disebabkan banyak prestise api suci di tubuh mereka. Di atas pintu, ada seorang pria tampan berjubah putih duduk dengan tenang. Mata pria itu tertutup, dan tidak ada fluktuasi energi di tubuhnya. Tetapi ada pola api oranye emas yang sangat mencolok di antara alisnya, identitas orang itu di layar penuh. Orang ini, apakah Seng Yan? Pada saat ini, hati Yun Yun sedikit bergetar, dan dia berkata dengan beberapa keraguan. Tidak benar, Xiaoyan tidak menjawab, tetapi dewa jahat ke-6 di luar dunia dan bayangan jahat dalam darah yang dia temui sebelumnya bergema di benaknya sepanjang waktu. Bagaimana ini? Abis ini terus-menerus melahap kekuatan kita tidak bisa menunggu lama. Tapi pria berjubah putih yang menjaga portal di depannya, ini,
Beberapa pembangkit tenaga listrik dengan kunci di kejauhan juga tinggal, dan tidak ada yang berani bertindak gegabah. Melihat sosok berjubah putih di portal kuno di depan mereka, ada pandangan yang sangat serakah di mata beberapa orang. Kognisi dan wawasan mereka sangat tajam. Secara alami, mereka memperhatikan bahwa pria ini adalah yang disebut Tiadao Samsara. Namun meski begitu, tidak ada yang berani bertindak gegabah sampai situasinya diklarifikasi. Kekuatan api reinkarnasi dari Dao Surgawi tidak ada habisnya, dan itu pasti akan bermanfaat seumur hidup. Tetapi jika terinfeksi, saya khawatir akan mudah untuk menghancurkan tubuh dan jiwa. Rasanya tidak selalu benar, Xiao Yan tidak bertindak gegabah, tetapi dengan hati-hati membedakan pria berjubah putih di depannya. Ada budak api di mana-mana, dan bahkan ada pria berjubah putih yang dicurigai sebagai reinkarnasi, tetapi fluktuasi pada tubuh mereka terlalu lemah, sangat lemah sehingga hampir dapat diabaikan. Xiao Yan pergi, tepat ketika Xiao Yan bingung, raungan besar terdengar, dan tamparan energi besar tiba-tiba menamparkan Xiao Yan dan Xiao Yan dalam kehampaan. Retakan, sosok Xiao Yan dan Yun Yun melonjak bersama, langsung mengikuti raungan rendah, dan menabrak portal kuno. Wombas, tubuh menyentuh portal kuno, tetapi tidak ada bahaya untuk pingsan. Tetapi portal kuno perlahan melepaskan sentuhan kekuatan yang sangat misterius ke arah peta sisa di tangan Xiao Yan dan kunci di tangan Yun Yun. Portal ini tampaknya memeriksa kunci di tangan mereka untuk melihat apakah mereka memiliki kualifikasi untuk memasuki aula utama. Hei, itu hanya ilusi di sini, itu harus menjadi pembiasan dari beberapa kekuatan luar angkasa. 6 reinkarnasi abadi ini memang layak, ular naga laut terpencil di samping menyeringai. Di mana 10.000 gadis beracun itu, pada saat memeriksa, Xiao Yan berkata sedikit. 5 kunci, gadis di sampingmu mengambil 1, aku mengambil 1, dan 3 sisanya diambil oleh beberapa orang kuat dengan aksi. 10.000 gadis beracun tampaknya bergerak menuju yang lain di dalam gua. Dia pergi, dan itu bukan tujuannya. Ditanya oleh Xiao Yan, ular naga Yuhai menggelengkan kepalanya sedikit, dan ada aura kekerasan di matanya. Jelas bahkan dia meremehkan kekuatan pembangkit tenaga listrik lainnya. Jadi, di aula utama, 3-4, ini sangat tidak bersahabat. Xiao Yan mengerutkan kening dan berkata dengan cemas. Jangan khawatir, kali ini, kita pasti akan berhasil. Yun Yun memegang senjata suci di tangannya sedikit, dan ekspresi tegas keluar. Tepat setelah Xiao Yan selesai berbicara, tubuh semua orang langsung tenggelam di atas pintu dan bergegas menuju aula utama Six Paths Samsara Immortal. Sorotan sebenarnya, pada saat ini, perlahan terdengar, wah. Setelah pengalaman yang aneh, tubuh Xiao Yan dan ketiganya tiba-tiba datang ke dunia redup yang penuh dengan kesunyian. Dunia redup hanya bisa menjangkau dan melihat 5 jari, tetapi samar-samar bisa merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya menembus jantungnya. Xiao Yan, lihat di sana, Yun Yun tiba-tiba keluar, dan suaranya penuh kejutan. Mengikuti suara Yun Yun, dunia istana besar yang menakjubkan perlahan terbentang di depan beberapa orang. Istana di depannya berukuran 1000 kaki, tetapi sangat berbeda dari istana biasa. Seluruh istana berbentuk segi 4, dan bagian tengah istana seperti yang agak tajam. Di atas reruntuhan segitiga adalah singgasana emas yang sepenuhnya diaspal dengan sinar cahaya oranye. Di singgasana, ada sosok kurus duduk diam bersila. Di sampingnya duduk bersila, ada sosok yang berdiri diam. Sosok ini adalah sosok berjubah putih yang baru saja dilihat semua orang di portal jurang. Reinkarnasi surga, dan di bawah reruntuhan segitiga, satu demi satu budak Huo yang kejam menatap tahta emas di tengah aula, dengan kekuatan membunuh yang tak tertandingi dan rasa hormat di mata mereka. Apa 6 reinkarnasi abadi ini? Api suci muncul, menerangi seluruh aula. Pada saat ini, Xiao Yan hanya merasakan hawa dingin di hatinya, karena fluktuasi yang terkandung dalam hampir 100 budak api di depan mereka semua dalam urutan reinkarnasi. Jika ini tiba-tiba terbangun, aku takut. Dan yang paling penting, Six Paths of Reinkarnasi Immortal dan Saint Flame Man di Golden Throne, samar-samar membuat Xiao Yan merasa sangat tidak nyaman, dan Hell Flame Slave di tubuhnya juga memiliki penampilan aneh untuk menembus perbudakan. Budak api yang tak terhitung jumlahnya di reruntuhan segitiga juga diatur dengan sangat cermat. Di bawah persepsi Xiao Yan,
tampaknya mereka mengambil bentuk formasi tertentu, menekan dan melawan sesuatu. Selain itu, tidak ada jejak kejahatan di seluruh aula, yang membuat Xiao Yan sangat gelisah. Mungkinkah Dewa Jahat ke-6 telah dihancurkan? Kemudian, bayangan jahat berbaju darah yang saya temui sebelumnya, mengambil risiko besar untuk masuk ke sini. Mengapa? Ini, melihat pemandangan ini, pengalaman Raoyi tentang naga laut dan ular tidak bisa menahan napas. Aula utama dari 6 jalan dewa reinkarnasi benar-benar terlalu megah dan aneh. Begitu banyak budak api sudah cukup untuk membuat orang kuat sakit kepala. Selain itu, fluktuasi pada tubuh pria yang ditransformasikan oleh api reinkarnasi dari Dao Surgawi mungkin setidaknya merupakan keberadaan menakutkan dari tingkat reinkarnasi keempat. Lanjutkan, aku akan membantumu menaklukkan api suci ini selama perjalanan ini. Setelah beberapa saat, tampaknya ada jejak bayangan naga di mata ular naga laut yang terpencil, dan seluruh orang itu tampak sangat misterius. Xiao Yan sedikit terkejut dengan kata-kata ular naga laut neter. Tetapi ular naga laut neter sendiri tahu bahwa api suci terkuat di daftar api suci jelas bukan sesuatu yang bisa dia telan. Xiao Yan dan dunia iblis memiliki hubungan lama, dan mereka hanya menjual perasaan mereka. Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda sedikit pun dari tindakan apapun, dia hanya mengulurkan tangannya untuk melindungi mereka berdua, melangkah mundur serempak, dan melirik beberapa kekosongan di aula. Anda bajingan, kekosongan melonjak, dan sosok Tang Feng mengalir keluar. Begitu dia muncul, dia menatap Xiao Yan di kejauhan, dan segera mencibir. Sabu-sabu, 7 orang berturut-turut muncul di aula utama satu demi satu, dan suasana seluruh aula tiba-tiba menjadi aneh. Karena tidak ada dari kalian yang mau melakukannya, biarkan aku yang melakukannya. Bang, Tang Feng memimpin dalam meluncurkan serangan. Kekuatan agung reinkarnasi spasial mengalir keluar dari telapak tangannya, dan dia menamparkan budak api yang tak terhitung jumlahnya di reruntuhan segitiga dengan satu telapak tangan. Wombas, serangan energi yang menakutkan itu tampak kuat, tetapi tidak menyebabkan kerusakan yang berarti. Begitu menyentuh reruntuhan segitiga, itu keluar seperti ngengat kenyala api. Ini, melihat tindakan Tang Feng seperti ini, banyak orang di sekitarnya tampak sangat serius. Ketiga reruntuhan ini, saya khawatir asal-usulnya luar biasa. Seseorang akan datang. Tepat ketika semua orang bingung dengan ini, suasana perubahan kuno perlahan menyebar dari atas reruntuhan. Api reinkarnasi surgawi, tiba-tiba, semua emosi keserakahan dan ketakutan memenuhi pikiran mereka tak terkendali. Pria berjubah putih di sebelah tahta membuka matanya, dan ada jejak rubah api oranye emas suci di matanya. Dia melirik 7 orang di bawah, seolah-olah dia sedang melihat 7 mayat. Disapu oleh api reinkarnasi dari Dao Surgawi, hati semua orang suram dan gelisah, tetapi demi api suci tertinggi ini, mereka berpura-pura tenang dan mencibir. Reinkarnasi surga, sekarang dunia 1000 besar sedang dalam krisis, beri aku api asalmu. Aku akan menuntunmu untuk menjadi yang terkuat di dunia ini dan menikmati rasa hormat tanpa akhir. Suara Tang Feng menjadi tajam dan bersemangat, dan dia berbicara langsung kepada Tiadao Samsara. Hanya kamu tidak pantas, penguasa kursi ini, dari awal hingga akhir, hanyalah reinkarnasi surga yang abadi. Suara sedingin es dari api Tiadao Samsara seperti penghakiman kematian, perlahan mempengaruhi pikiran orang kuat saat ini. Jangan membuat misteri seperti ini lagi. Yang abadi dari reinkarnasi surga telah jatuh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai api suci terkuat ketiga dalam daftar api suci yang bermartabat, apakah Anda bersedia menyusut di sini? Tang Feng tampaknya tidak berkecil hati, dan menjelaskan dengan ekspresi berseri-seri, tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa beberapa fluktuasi aneh meningkat di lengannya. Pembangkit tenaga listrik lainnya tidak bertindak gegabah untuk sementara waktu, tetapi bersiap untuk meresponsnya. Boneka di pusat dunia manusia juga layak menjelaskan kata-kata seperti itu dengan kursi ini. Tiadao Samsarayan mencibir, dan nyala api oranye yang berdengung menyapu habis-habisan, menutupi seluruh aula utama dalam sekejap. Semua retret benar-benar dicegat, sepertinya orang ini bertekad untuk membunuh kita semua. Mata ular naga laut Serenity sangat serius, dan fluktuasi yang berasal dari pria berjubah putih. Jika salah satu dari mereka dianggap enteng, saya khawatir itu akan dengan mudah membunuh mereka. Apa yang aneh dengan aula utama ini? Kenapa aku tidak merasakan aura senior kita dari klan Xiao?
dan aura Dewa Jahat ke-6 di luar wilayah itu. Xiao Yan mengerutkan kening, jiwanya dan kekuatan lainnya menyebar, tapi dia masih kembali tanpa hasil. Oh, sadar akan penampilan aneh Xiao Yan, mata pria berjubah putih itu tiba-tiba sedikit menyipit. Beri aku benih api suci di tubuhmu. Setelah beberapa saat, tatapan Tiadao Samsara Yan langsung terkunci pada Xiao Yan dan Yun Yun yang tetap diam. Keduanya memiliki api suci di tubuh mereka. Bagi Seng Yan, sumber Seng Yan memiliki daya tarik yang fatal bagi mereka. Belum lagi 6 api suci di tubuh Xiao Yan dan api suci berperingkat tinggi di tubuh Yun Yun. Kekuatan api reinkarnasi Tiadao telah mencapai ranah penetrasi yang dalam dan kehalusan. Dia sangat gengsi dan ingin mendapatkan 7 api suci lainnya di aula. Mungkinkah itu untuk yang disebut Dewa Jahat ke-6? Pikiran gila dan berani perlahan bergema di hati Xiao Yan. Mendengar kata-kata Tiadao Samsara Yan, 4 lainnya tiba-tiba tertawa jahat. 7 orang dalam perjalanan ini semuanya sangat serakah untuk Seng Yan. Misalnya, hari ini pria yang diubah oleh api reinkarnasi Dao langsung menyerang Xiao Yan dan Yun Yun, yang tidak diragukan lagi membuat mereka semua merasa sangat nyaman. Bagaimanapun, Xiao Yan dan Yun Yun sama-sama memendam api suci, dan mampu dibatasi oleh api reinkarnasi dari Dao Surgawi tidak diragukan lagi adalah hal terbaik bagi mereka. Senior bertindak seperti ini, tapi itu kehilangan kekuatan besar. Api suci berwarna kaca berdengung keluar dari tubuh Xiao Yan, dan dia maju selangkah. Aura Agung Yiran menolak aura oranye emas di sekitarnya, dan ada embusan samar kebanggaan yang tak gentar memancar keluar. Saat ini, saya hanya bisa menggigit peluru, mungkin. Tapi karena kamu masih terobsesi, maka kursi ini akan memurnikanmu menjadi budak api dan menjaga mereka di dunia ini selamanya. Bagaimanapun juga, jika kamu memasuki gua ini, sangat mustahil bagimu untuk keluar hidup-hidup. Kekuatan di tubuhmu, kursi ini akan menerimanya dengan senyuman. Senyum suram muncul di sudut mulut Tiadao Samsara Yan, dan dengan sedikit lambaian telapak tangannya, gelombang tak terlihat menyebar, dan suasana di seluruh aula tiba-tiba menjadi aneh. Suhu tinggi yang panas dan misterius tiba-tiba miring keluar dari reruntuhan segitiga, menyebar seperti lapisan kabut pada budak Huo yang tak terhitung jumlahnya di atas reruntuhan. Tiba-tiba, napas kematian yang keras berlari ke hati semua orang. Dia mengendalikan budak api ini. Setelah budak api ini diaktifkan olehnya, aku khawatir situasi kita akan sangat memalukan. Peri api dan neraka Yanu tiba-tiba muncul dan mengelilingi Xiao Yan satu demi satu. Peri api memiliki wajah yang bermartabat, dan mata neraka Yanu juga menatap sosok tahta di atas reruntuhan. Pada saat ini, reinkarnasi abadi 6 jalur yang kuat, yang hanya ada dalam legenda, duduk dengan tenang di atas tahta, tanpa fluktuasi aura di sekelilingnya, seaneh tubuh yang sekarat. Retakan, satu demi satu gesekan kaku terdengar, dan tiba-tiba budak api yang tak terhitung jumlahnya di limbah segitiga sedikit membuka mata mereka, dan perubahan kehidupan yang telah terjadi selama bertahun-tahun muncul. Makananmu sudah datang. Dihadapkan dengan pemandangan seperti itu, Tiadao Samsara Yan tersenyum sedikit, dan sentuhan flamingo oranye emas di tubuhnya mengalir seperti sumber kehidupan, dengan cepat menyebar ke seluruh reruntuhan. Kekuatan itu seperti gelombang pasang matahari ketika budak api yang tak terhitung jumlahnya menyerap Firefox oranye emas. Dalam sekejap mata, suhu tinggi yang membakar yang cukup untuk membakar semua kekuatan reinkarnasi dan kekuatan jiwa perlahan-lahan menyebar dari ini, budak api. Fluktuasi yang tak terkatakan itu membuat ketujuh orang itu menyadari untuk pertama kalinya bahwa mereka sangat dekat dengan kematian. Puff, bang, mata Huonu yang tak terhitung jumlahnya terbuka, dan napas bergelombang keluar, menyebabkan kekosongan dan energi di seluruh aula bergoyang. Tidak, ruang sudah mulai berubah. Pada saat ini, sudut mata Tang Feng suram dan dingin, dan temperamen Heavenly Dao Samsara di depannya terlalu aneh. Saat berbicara, di tanah istana di bawah kaki semua orang, tiba-tiba ada bulu api oranye emas yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Bulu api yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, dan segera mengelilingi seluruh istana, bungkus dan isolasi sepenuhnya semua rute pelarian. Ledakan, di atas reruntuhan. Setiap mata budak Huo mengandung sentuhan keganasan saat mereka perlahan berjalan keluar dari reruntuhan. Di tanah di atas dunia emas cair api merah, sentuhan suhu yang kuat membuat ekspresi 7 orang yang hadir sangat khusyuk. Xiao Yan, aku percaya padamu.
Tampaknya menyadari pikiran gelisah Xiao Yan, Yun Yunyu memegang pedang Kaisar Surgawi Taichi di gelangnya dan diam-diam memegang Xiao Yan di satu tangan, matanya yang indah dipenuhi dengan kelembutan. Budak api ini tidak benar, hati-hati dan lakukan. Pada saat ini, Xiao Yan menyeringai, dan suara gila yang tak tertandingi akhirnya terdengar. Karena nyala api reinkarnasi dari Dao Surgawi ingin menghilangkan nyala api suci, tidak perlu menyembunyikannya. Mengandalkan nafas Saint Flamme, nafas budak api ini agak aneh. Bang bang bang, serangkaian suara mengerikan terdengar, dan 10 budak api berturut-turut mengelilingi tubuh Xiao Yan, dan ada jejak keserakahan yang bisa melahap semua hal di mata mereka. Di atas tubuh Huonu, seekor rubah api oranye emas samar mengelilingi tubuhnya, dan fluktuasi yang sangat kuat membuat kulit Xiao Yan sangat intens. Kekuatan api suci ketiga, meskipun itu hanya jejak api, tekanan dari orang-orang paling kuat di daftar api suci jelas bukan sesuatu yang bisa ditolak Xiao Yan saat ini. Bang, dengan satu pukulan, lengan Xiao Yan terasa mati rasa. 10 budak Huo, meskipun fluktuasi pada tubuh mereka tidak memiliki kekuatan yang jelas, hanya mengandalkan kekuatan fisik mereka, mereka sebenarnya setara dengan Xiao Yan. Budak api ini tidak dapat menggunakan keterampilan bertarung apapun, tetapi mereka bisa menjadi sangat tirani hanya karena kekuatan fisik mereka, yang sedikit. Tunggu, apakah kamu mengatakan bahwa kekuatan ini berasal dari 6 jalan reinkarnasi abadi? Saat menghadapi serangan terus-menerus Huo Slave, Xiao Yan samar-samar mendeteksi sesuatu dari memori Hell Yan Slave. Light of Firefly, mencoba memenangkan kejayaan dengan Haoi. Berlatihlah untukku, melihat adegan pertempuran sengit di Scarlet Fire Golden Realm di bawah, Tiadao Samsarayan perlahan menggelengkan kepalanya. Wombas, suara api reinkarnasi dari Dao Surgawi baru saja jatuh, dan pada tubuh 10 budak Huo di sekitar Xiao Yan, ada pola bintang yang memancar keluar, 10 bintang yang sedang naik daun terhubung, kekuatan penjara yang tak tertandingi, mencoba untuk membuat semua kekuatan di tubuh Xiao Yan benar-benar tertahan. Hanya berdasarkan kemampuan ini, apakah kamu ingin memurnikanku? Melihat pemandangan ini, di dalam tubuh Xiao Yan, nyala api berwarna glasir dan 2 jenis kekuatan seperti guntur abu-abu dan kilat bersinar seperti rubah bintang, melawan kekuatan penjara yang kuat. Cakar naga, di bawah perlindungan 2 jenis energi, seluruh tubuh Xiao Yan memancarkan energi aneh, dan tubuhnya meledak seperti hantu, ketika dia memukul dengan cakar, sangkar bintang hancur dalam sekejap. Pada saat yang sama, ledakan dengungan rendah terdengar, dan tubuh 10 budak Huo sedikit gemetar, dan mereka langsung dihancurkan menjadi awan kabut darah oleh serangan yang kuat ini. Kabut darah melayang di udara, mengungkapkan aura berdarah yang tak berujung, dan sepertinya ada semacam makhluk yang perlahan merangkak di dalamnya. Orang ini, setelah memecahkan 10 budak api di depannya, mata Xiao Yan perlahan menatap Tiadao Samsarayan yang tidak bergerak di atas reruntuhan. Orang ini adalah tujuan utamanya, dan dari sudut pandang saat ini, meskipun api reinkarnasi Tiadao tidak memiliki roh api suci, dia telah memantapkan dirinya sebagai raja, dan jika dia ingin menaklukkannya, saya khawatir dia harus mengalahkan Fang Chai. Wah, Xiao Yan, budak Huo ini abadi, hati-hati. Dan tepat ketika hati Xiao Yan berkedip dengan keraguan, suara dingin dan cemas Yun Yun tiba-tiba keluar dari belakangnya di alam api merah kemasan. Ledakan, saat suara Yun Yun terdengar, aura aneh yang telah berubah menjadi kabut darah di depannya bergetar, dan gelombang yang lebih kuat dari sebelumnya muncul. Reinkarnasi 5 kali lipat, pada saat ini, rasa takut yang tak terkendali menyapu darah dan jiwa Xiao Yan. Kabut darah yang diubah oleh 10 budak api ini benar-benar dapat berkumpul lagi, dan setelah pertemuan itu, mereka berubah menjadi budak api yang lebih menakutkan. Kekal, budak api tertinggi dari Ordo Reinkarnasi kelima. Di luar keberadaan boneka reinkarnasi 6 jalur, apa yang sebenarnya terjadi? Sisik naga biru di tubuh Xiao Yan tiba-tiba berdiri tegak, dan gelombang kegelisahan dan ketakutan memenuhi hatinya. Memanggil, kabut darah bergetar, sesosok pucat mengalir keluar, dan kabut darah yang tersisa di sekitarnya langsung menguap oleh sentuhan flamingo oranye emas. Api reinkarnasi surga, pada saat ini, sisik naga biru di seluruh tubuh Xiao Yan memancarkan makna bersenandung, dan bahkan api suci di tubuhnya juga meletus dengan kebanggaan dan ketidaksenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Api-api suci melawan, menceritakan kegilaan yang tak ada habisnya.
mengumpulkan kekuatan 6 jenis api suci, bahkan jika itu tidak sebanding dengan api suci ketiga. Tetapi sebagai kebanggaan mulia api suci, bagaimana mereka bisa menundukkan kepala dan memohon belas kasihan atas kemauan mereka sendiri. Bang bang bang, kabut darah menguap, dan mata 6 orang lainnya di tempat kejadian segera memadat. Meskipun mereka terjerat oleh banyak budak Huo, tidak ada dari mereka yang seperti cara gemuruh Xiaoyan untuk membunuh budak Huo secara langsung. Kekuatan Xiaoyan ini tidak boleh diremehkan, tapi selanjutnya, saya khawatir akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. 4 sisanya perlahan-lahan berurusan dengan budak api masing-masing, dan segera menatap Xiaoyan dengan tatapan Schadenfreude. Budak Huo tipe fusi yang mengandung kekuatan api suci reinkarnasi surga, kekuatannya sebanding dengan tingkat reinkarnasi 5 kali lipat manusia, keberadaan yang menakutkan seperti itu sudah cukup untuk benar-benar membunuh Xiaoyan di sini. Wang, aku akan menjaga orang-orang ini, dan orang itu, sangat disayangkan bahwa 2 pengontrol Saint Flame, mengumpulkan Saint Flames di 2 orang ini, harus dapat memenjarakan orang itu untuk sementara waktu. Tiadao Samsarayan berkata dengan hormat kepada pria di atas tahta, dan segera matanya menatap Xiaoyan. Segala sesuatu di sini tampaknya hanya diketahui olehnya. Orang luar hanya tahu bahwa 6 jalan reinkarnasi adalah tanah harta karun tak tertandingi yang berisi api suci. Tetapi apakah itu tanah harta karun atau jurang maut? Saya khawatir itu masih belum diketahui. Tiadao Samsarayan menundukkan kepalanya dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan suara dingin, "Budak Yan, lakukan. Hancurkan dia." Suara aneh terdengar, dan kilatan api oranye emas melintas di mata Yan Nu di depan Xiaoyan. Pertempuran api suci, aku sangat merindukannya. Xiaoyan tersenyum sedikit, dan sudut mulutnya mengangkat busur aneh dan gila, dan api suci mengkilap beredar di sekitar tubuhnya dengan lingkaran 6 warna, yang sangat indah. Penyusup, mati, ketika kata terakhir Yan Nu jatuh, suara besar yang mengguncang hati dan jiwanya menyapu, membawa semacam gelombang aneh yang tidak bisa dikenali dengan mata telanjang. Badai jiwa, wajah Xiaoyan tidak takut. Dia mendominasi sisik naga untuk melindungi tubuhnya, dan api suci 6 warna beredar. Bersamaan dengan melonjaknya istana spiritual 7 lapis di tubuhnya, gelombang besar ratusan kaki tiba-tiba dimuntahkan dalam kehampaan. Kekuatan jiwa yang tak terlihat menyapu, dan kekuatan jiwa yang menakutkan yang berdesir di pikiran seperti badai yang tak terlihat, dan bahkan wajah Tang Feng dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi menjadi dingin. Kekuatan Xiaoyan ini sebenarnya sangat kuat. Ular naga laut Nether memukul mundur budak Huo di depannya dengan satu telapak tangan, dan segera menatap Xiaoyan yang bertarung melawan budak Yan yang sangat kuat di atas langit dengan tak percaya. Kekuatan jiwa dari Immortal Ascension Boundary, jika tidak ada cukup kesempatan, saya khawatir itu tidak akan dapat mencapainya seumur hidup. Badai jiwa yang luar biasa menyembur keluar, seperti badai tak terlihat yang melesat melewati, dan akhirnya tiba-tiba bertarung di udara, mengguncang kekosongan seluruh alam emas api merah. Satu demi satu gelombang raksasa jiwa bergulir, dan fluktuasi yang mengerikan mengguncang seluruh ruang ke tepi jurang, seolah-olah semua kekuatan dibayangi oleh pertempuran tingkat jiwa ini. Jari reinkarnasi surga, pada saat konfrontasi jiwa ini baru saja jatuh, energi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arah Yan Nu di atas seluruh kekosongan, di mana ruang tiba-tiba mengencang seperti hati, dan segera berubah menjadi nyala api yang paling menyilaukan dan kembang api bermekaran. Di tengah kehampaan, telapak tangan Yan Nu tiba-tiba terangkat, dan dia menunjuk Xiaoyan dengan tenang. Ada banyak pola api jingga emas yang tak terhitung jumlahnya di ujung jarinya, dan bahkan ada semacam kekuatan penghancur di bawahnya. Seni abadi teratas. Pada saat ini, semacam jantung berdebar bergema di benak Xiaoyan, dan sepertinya di bawah jari Yan Nu, semua hal padam. Itu adalah seni abadi teratas dengan berkah dari api suci ketiga, dan kekuatannya hampir sama kuatnya dengan keterlaluan. Tebasan Kaisar Surgawi Taichi, sosok Gu Fangqian berkedip, dan pedang perak menyembur keluar, menggambar busur indah di kehampaan, dan aura suci dan ganas merangkak keluar seperti binatang buas yang tiada taranya. Bang, sebuah jari dan pedang baru saja bertabrakan, dan tiba-tiba semburan cahaya yang keras ditarik di seluruh Red Fire Golden Realm. Tubuh 5 orang di sekitar mereka dengan cepat mundur. Kau gila, mata Xiaoyan memancarkan belas kasih dan cinta yang luar biasa, dan dia memeluk tubuh halus Yun Yun di lengannya.
meskipun wajahnya serius, suaranya sangat lembut. Pada saat ini, gaun indah Yun Yun telah terkoyak oleh jari Yan Nu, dan sepotong besar warna putih salju sedikit terungkap, dan seluruh orang tampak sedikit malu. Bahkan dengan pedang Kaisar Surgawi Taiji sebagai panduan, melawan jari yang kekuatannya sebanding dengan budak Yan peringkat reinkarnasi 5 lapis, dia hampir terluka parah. Batuk-batuk, aku hanya ingin membantumu. Dada Yun Yun naik dan turun dengan keras, seolah-olah dia ingin menghibur secara paksa, tetapi setelah berjuang, dia diam-diam merangkak di dada Xiao Yan. Tetaplah di sini, ular naga Netherworld, tolong jaga aku. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, ada kegilaan di matanya. Saya tidak bisa menahan tangan saya lagi. Kekuatan di Scarlet Fire Golden Realm sudah melahap sedikit kekuatan reinkarnasi mereka. Jika kebuntuan ini berlanjut, saya khawatir semua orang akan tinggal di sini sepenuhnya. Apakah kamu akhirnya siap untuk menggunakan semua kekuatanmu? 4 lainnya menatap Xiao Yan dengan marah, dan segera menyipitkan mata, menatap Xiao Yan dengan saksama. Karena kamu adalah budak Yan, mari kita lihat api siapa yang lebih kuat. Busur es muncul di wajah Xiao Yan, tubuhnya melayang di udara, dan telapak tangannya tiba-tiba terbanting ke dalam kehampaan. Saya tidak tahu apakah itu disebabkan oleh kekuatan jiwa atau kekuatan lain. Kekosongan besar dari Red Fire Golden Realm meledak tiba-tiba, dan adegan cairan energi yang cemerlang dan berwarna-warni mengalir keluar. 6 warna cairan, seperti 6 nyala api yang sangat berbeda, baru saja muncul, dan suhu di seluruh aula turun ke titik terendah. Ini, sebenarnya api suci, beberapa dari 4 terus berbicara, dan keserakahan di mata mereka perlahan digantikan oleh keterkejutan. Kekuatan api suci merajalela, dan sangat sulit untuk menemukan jejaknya. Xiao Yan ini memiliki begitu banyak api suci di tubuhnya pada saat yang sama. Six Saint Flames, benar-benar monster. Sayang sekali ada pria itu di dalam gua. Kali ini, saya khawatir kita hanya bisa menghancurkan tempat ini bersama-sama. Melihat sumber lava api suci 6 warna yang mengalir di sekitar Xiao Yan, ejekan di mata Tiadao Samsarayan perlahan menghilang, dan dia berbalik untuk melihat sosok kuno di sampingnya, matanya dipenuhi dengan penyesalan. Di depan Xiao Yan, di dada, kuali kecil api yang tampak biasa mulai muncul. Di bawah operasi kekuatan pembakaran Xiao Yan, perlahan-lahan naik, mekar dengan kecemerlangan tak berujung yang bukan milik dunia ini. 6 api suci perlahan-lahan mengalir ke dalam kuali api kecil, dan sungai api yang indah menyapu. Pada saat itu dicurahkan, seluruh aula tampaknya ditusuk oleh semacam sengatan, udara hitam yang suram perlahan-lahan menyusup dari kedalaman reruntuhan segitiga. Udara hitam sedingin es dan suram, dan tepat setelah muncul, beberapa orang yang hadir merasakan fluktuasi emosi yang aneh. Fluktuasi semacam itu adalah rasa asing, artefak 7 alam, kuali dewa api. Melihat tindakan Xiao Yan, tubuh Tiadao Samsarayan bergetar aneh, dan sentuhan ekstasi langsung memenuhi pikiran Xiao Yan. Kebencian, sungai panjang api suci melonjak, tetapi langsung ditekan oleh ki hitam itu, membuat tubuh Xiao Yan tidak bisa bergerak. Energi hitam melonjak, membawa semacam fluktuasi emosional yang aneh, dan perlahan berubah menjadi seberkas cahaya hitam. Apa sebenarnya ini? Saat sinar cahaya hitam mengalir keluar, budak api yang tersisa di seluruh reruntuhan segitiga menjadi tenang bersama, tetapi gas hitam tak berujung menembus darinya, dan akhirnya disuntikkan ke sinar cahaya hitam di tengah aula. Setiap kali kecemerlangan berkas cahaya hitam mengalir, itu akan membawa semacam fluktuasi emosional yang sangat aneh, seperti kemarahan, kesedihan, dull, dan suasana sedih dan aneh benar-benar memenuhi seluruh istana. Yan Nu terdiam bersama, dan bahkan Huonu, yang berada di samping 6 lainnya, tampaknya telah kehilangan semua vitalitas dalam sekejap dan berdiri kosong di udara. Sinar cahaya hitam melambai, seperti langit yang tak tertahankan jatuh, terbalik ke arah Xiao Yan. Kembali ke kursi ini, tepat pada saat kritis ini, sosok jubah putih menyala Tiadao Samsara melambai dan bergerak langsung dari puncak reruntuhan segitiga. Dalam sekejap mata, itu datang ke Xiao Yan, sinar cahaya oranye emas terang muncul, dan di satu gerakan, berkas cahaya hitam terguncang ke samping. Wombas, bahkan jika api reinkarnasi Dao Surgawi menembak, itu hanya mengguncang balok hitam ke samping dan sepertinya tidak bisa mengusirnya. Bahkan kekuatan api suci, yang menempati urutan ketiga dalam daftar api suci, tidak dapat mengusir dan memurnikan aura ini.
Wah, tidak bisakah kamu menemukan kematian? Melihat tingkah aneh Xiao Yan, Tiadao Samsara Yan berbalik dan memarahi. Senior, apakah ini sisa dari kekuatan dewa jahat itu? Xiao Yan menyeringai, seolah-olah dia telah memikirkan solusi yang bagus. Terus, bukan itu yang harus kamu ketahui. Mata Tiadao Samsara Yan suram, dan dia mengangkat jari Baizi dan menunjuk dengan berat ke sinar cahaya hitam di depannya. Tiba-tiba, nyala api oranye emas meledak dari sela-sela jari, itu tampak seperti ukuran ibu jari, tetapi di mana-mana di sepanjang jalan, ada sentuhan gelombang kuno. Jari api oranye sangat cepat, dan tepat setelah muncul, itu mengisolasi kekosongan di sekitar sinar cahaya hitam dari aula, membuatnya mustahil untuk terus menarik aura jahat di reruntuhan segitiga untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Namun, sinar cahaya hitam juga tampak sangat spiritual, dan bergetar dalam sekejap mata, dan lingkaran kabut hitam terus menyebar, seolah-olah memanggil sesuatu. Bang bang bang, pada saat kritis hidup dan mati, di atas tahta yang telah sunyi di atas reruntuhan, fluktuasi yang agak aneh ditransmisikan. Bang, udara hitam jahat yang agung mengalir keluar dari bawah sinar cahaya hitam dan reruntuhan segitiga, sepenuhnya menutupi tahtanya setelah beberapa saat. Pria di atas tahta yang seperti orang mati yang hidup, matanya yang telah tertutup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba mengalami pemukulan yang agak samar. Gol, pada saat ini, apakah itu Xiao Yan, Yun Yun atau Tang Feng, melihat pemandangan di depannya dengan ekspresi dingin, ekspresi bermartabat di matanya tidak dapat ditambahkan. Jika makhluk abadi dari 6 jalan reinkarnasi bangun, bagi mereka, itu mungkin bencana nyata. Karena reinkarnasi 6 jalur abadi saat ini, saya khawatir itu telah sepenuhnya terkorosi oleh atmosfer jahat, dan Huawei telah menjadi anggota suku jahat di luar wilayah. Setelah terbangun, hanya akan ada satu nasib bagi yang kuat, hadiah. Jatuh di sini, senior, apakah kamu masih ragu? Xiao Yan menghirup udara sedingin es, matanya waspada, dan kemudian dia meremas telapak tangannya dengan erat, dan kuali api melayang di udara, melepaskan gelombang yang menakutkan, dan berbalik untuk berbicara langsung dengan api reinkarnasi di depannya. The Seven Realms Divine Artifact Flame Gadding sangat kuat, tetapi kekuatanmu terlalu lemah. Dengan kekuatan kami saat ini, kamu tidak bisa menghadapinya sama sekali. Tiadao Samsara Yan memandang pria di atas tahta dengan mata dingin, dan ekspresinya sangat rumit. 6 jalan samsara abadi mengendalikan api suci ketiga dan melenyapkan dewa jahat ke-6 di luar wilayah itu. Orang kuat seperti itu pantas dihormati siapapun di dunia. Dalam situasi saat ini, saya pikir bahkan senior abadi dari 6 jalan reinkarnasi tidak mau melihat, setelah dia meninggal, dia diduduki oleh kejahatan. Sebagai penguasa api suci, bahkan jika aku hancur berkeping-keping di sini, aku bersedia melakukan yang terbaik untuk melenyapkan dewa jahat ini. Bahkan jika saya mempertaruhkan segalanya pada saya ingin senior ini memiliki rumah yang baik. Suara Xiao Yan penuh dengan arogansi yang tenang, dan matanya langsung tertuju pada Tiadao Samsara Yan. Setelah tumbuh dewasa untuk waktu yang lama, bahkan jika dia belum memiliki kekuatan untuk menghadapi dewa jahat secara langsung, jika dia takut di sini, dia pasti akan menggali kuburnya sendiri. Kekuatan dewa jahat, dia abadi dan itu berasal dari kebanggaan dalam darah keluarga Xiao. Pertempuran ini sangat penting. Gua ini telah sepenuhnya dikendalikan olehnya. Begitu dia bangun, kita semua akan jatuh di sini. Suara Tiadao Samsara Yan sangat berat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Xiao Yan beberapa kali lagi. Karakter orang ini persis sama dengan Six Path Samsara Immortal, tetapi dia tidak tahu kekuatan tertinggi dewa jahat ke-6 di luar dunia yang mengguncang dunia. Bahkan jika 6 jalan samsara immortal ditambah dirinya sendiri, itu hanya kemenangan tipis di awal, dan sekarang 6 jalan telah jatuh, meskipun dewa jahat juga terluka parah, tetapi api jalan surgawi samsara tidak berani bertaruh. Setelah dewa jahat ke-6 berhasil dibangkitkan, malapetaka yang ditimbulkan oleh pembangkit tenaga listrik tidak terbayangkan. Pada saat itu, dia mungkin adalah pendosa dunia kuno di dunia. Senior sangat ragu-ragu, tetapi dia khawatir kekuatan jahat akan tumpah, yang akan mengarah pada rendering dunia. Saya memiliki 6 api suci di tangan saya, serta banyak cara lain seperti kuali dewa api, dan saya ingin membuat kesepakatan dengan senior. Melihat tidak ada tanda-tanda tindakan Tiadao Samsara Yan, Xiao Yan langsung mendesak.
Tidak bisa menunggu lebih lama lagi, itu akan berubah jika sudah terlambat. Kesepakatan apa? Reinkarnasi dari Dao Surgawi juga sedikit menakutkan. Sebelumnya, kekuatan Xiaoyan dan yang lainnya disiapkan untuk digunakan untuk menstabilkan kekuatan pesona untuk menekan roh-roh jahat. Sekarang, kekuatan Xiaoyan jelas memiliki sinar vitalitas, yang dapat melenyapkan roh-roh jahat. Tapi harapan itu terlalu kecil. Jika perjalanan ini membunuh Dewa Jahat ke-6, aku harap senior akan memberiku asalmu. Dengan tekad yang membara, api suci ketiga sangat penting bagiku. Mata Xiaoyan tegas, dan dia berbicara kata demi kata. Xiaoyan hari ini memang memiliki kesombongan ini. Dewa Jahat ke-6 belaka yang ditekan oleh 6 jalan dewa reinkarnasi untuk reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, Xiaoyan percaya bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bagaimana jika kamu kalah? Tiadao Samsarayan mengajukan pertanyaan. Sebenarnya, ketika Xiaoyan mengucapkan kalimat ini, dia sudah memiliki rencana di hatinya. Jika kamu kalah, tutup mulutmu. Dan sebagai keturunan klan Xiao, aku bersedia meledakkan 6 api suci untuk membentuk garis lintang api suci, dan secara permanen menekan tempat ini menggantikan senior. Suara Xiaoyan sangat arogan, tetapi di telinga Tiadao Samsarayan, itu dipenuhi dengan kekuatan sihir khusus. Baik, maka kursi ini akan menemanimu menjadi gila sekali. Hahaha, Tiadao Samsarayan tertawa terbahak-bahak, dan nyala api oranye emas menyembur keluar dengan deras, dan sentuhan aura ilahi muncul, terus-menerus melawan sinar cahaya hitam dan aura jahat itu. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.